warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad rasulullah sallallahu amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertemukan dalam rangka terus mengkaji ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, untuk terus kita makin paham terhadap ayat-ayat Allah ini, sehingga kita bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya atas dasar keimanan yang telah Allah tanamkan dalam diri kita. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang kebahagiaan yang hakiki, ya. Kebahagiaan yang dicari oleh setiap makhluk, terutama manusia, ya. Demi mencapai kebahagiaan, ya, banyak orang yang rela mengorbankan hartanya, ya. Ada yang bahagianya dengan berlibur keliling dunia, artinya itu mah bahagia yang mahal. Ada yang bahagianya karena punya mobil mewah, ya, punya motor yang bagus, yang mewah, ataupun rumah yang mewah, ya. Dan jadi jam tangannya yang mewah, ada yang 11 miliar jam tangan. Semua itu tentu mereka sedang mencari kebahagiaan, ya. Makhluk Allah yang baik pun, ya, burung-burung bahagianya ketika bebas terbang ke sana kemari, ya. Ketika dikurung dalam sangkar, walaupun sangkarnya emas, walaupun makanan melimpah, tetap dia, ya, karena Allah yang menyampaikan bahwa mereka burung adalah umat seperti kamu, ya. Ingin bebas, ingin punya keluarga, ingin bahagia, ya. Nah, bayangkan kita kalau dikurung di penjara, ya, semua juga tidak ada yang bahagia, ya, sendirian di penjara, ya, walaupun mungkin makanan melimpah, ya. Nah, para rasul yang diutus di muka bumi ini semuanya untuk memberi kabar gembira, kabar yang menggembirakan, yang membahagiakan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang hendak mengikuti jejak Nabi-Nya, jejak Rasulnya, maka setiap ayat di dalam Al-Quran ini akan menjadi kabar gembira untuk mereka.
orang munafik. Maka setiap ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka itu semuanya bentuknya menjadi peringatan, ya, bukan kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang hendak mengikuti syariat agama dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita awali pengajian kita ini dengan membuka surat 6, surat Al-An'am, ayatnya ayat ke-48. Surat 6, surat Al-An'am, ayat 48, halaman 133. Surat 6 ayat 48 halaman 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para rasul yang kami utus, para rasul yang kami utus itulah adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Subhanallah. Perhatikan ayat ini, ya. Para rasul yang diutus oleh Allah, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah untuk memberi kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, ya. Kabar gembiranya apa? Terutama bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan dikasih kegembiraan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ada kabar gembira, ya. Dan memberi peringatan bagi orang-orang yang belum mau mengikuti syariat agama ini dengan peringatan, dengan ancaman, ya, karena boleh jadi mereka belum takut dengan ancaman-ancaman dari Allah, ya. Nah, maka dalam ayat ini barang siapa beriman kemudian mengadakan perbaikan, ya, terutama perbaikan akhlak, perbaikan budi pekerti, ya, perbaikan ibadah-ibadahnya, ya, maka tidak ada rasa takut atau khawatir terhadap apa yang belum terjadi di kemudian hari, ya, di depan, di akhirat, ya. Dan mereka tidak merasa bersedih atas apa yang sudah lewat dialami. Jadi selalu gembira, selalu optimis. Ya, orang-orang yang beriman selalu mengadakan perbaikan, maka kata Allah mereka akan selalu gembira, ya, selalu optimis. Nah, kelihatan dari apa? Dari wajahnya, dari ucapannya, dari ngobrolnya, ya. Ya, kalau orang-orang yang masih banyak khawatir, banyak rasa takut, ya, masih bersedih karena belum mengadakan perbaikan, ngobrolnya ngobrol ketika sedih, ngobrol susah, saya begini, saya begitu, ya, ya.
bagi orang yang beriman dan mengadakan kebaikan, hal itu ya, kalaupun dia sedang punya masalah ya, dia tidak khawatir, tidak takut terhadap masalah yang sedang dihadapi. Karena apa? Karena dia yakin Allah selalu menyertai dia atas dasar keimanannya ya. Nah, oleh karena itu ya, di antara kabar gembira yang diterima oleh orang-orang beriman yaitu